2016 hingga 11 Februari 2017. Ini berarti calon petahana harus cuti lebih dari sekitar 3 bulan selama masa kampanye. Ya, pemirsa, ini adalah kondisi terkini dari ruang sidang MK, di mana ini merupakan sidang perdana untuk Basuki Cahayapurnama sebagai pihak yang keberatan dengan aturan cuti kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dan saat ini sidang akan segera dimulai, di mana tadi sebelum kita menyaksikan masuk ke ruangan persidangan ini sudah disampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta sidang dan juga para pihak media ataupun juga para tamu yang hadir ke dalam persidangan ini. Saat ini di ruang sidang, kursi masih belum dipenuhi semua oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sidang ini. Kalau bisa kami review kembali bahwa Mahkamah Konstitusi akan memanggil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilu kada mendatang. Ahok ini ingin maju kembali dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ia keberatan atas pasal Undang-Undang mengatur cuti bagi calon kepala daerah petahana. Dan diagendakan bahwa persidangan perdana ini akan digelar saat ini, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Salah satu hal yang menjadi keberatan Ahok dalam persidangan ini, pemirsa, adalah waktu cuti itu berbarengan dengan masa penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta 2017. Di mana berdasarkan undang-undang tersebut yang juga menjadi keberatan dari Ahok, artinya ketika Ahok nanti sudah memasuki masa kampanye dan mengambil cutinya, ia tidak bisa ikut serta dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2017. Di mana masa cuti Pilkada 2017 ini akan dimulai pada tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar 4 bulan lamanya. Dan calon petahana ini wajib mengambil cuti tentunya selama proses kampanye. Dan inilah yang menjadi keberatan Ahok sehingga mengajukan gugatan atas undang-undang tentang pemilu kada ini ke Mahkamah Konstitusi. Dan dalam upaya ini, pemirsa, Ahok kabarnya juga akan menguji pasal 70 ayat 3 dan ayat 4. Pada pasal 70 ayat 3, undang-undang tersebut mengatur kewajiban cuti dan larangan menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Sementara itu, ayat 4-nya menyebutkan bahwa Mendagri atas nama Presiden berwenang memberikan izin cuti untuk gubernur, sedangkan untuk bupati, wali kota diberikan gubernur atas nama menteri. Dan pemirsa, berikut aturan cuti bagi petahana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal yang digugat Ahok yaitu pasal 3 dari pasal 70. Di mana pasal 70 ayat 3 ini berisi kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Yang pertama atau pasal A menyebutkan menjalani cuti selama 4 bulan, kemudian pasal 70 ayat 4 salah satu diantaranya adalah cuti bagi gubernur atau wakil gubernur ini diberikan oleh Mendagri atas nama Presiden. Sedangkan cuti bagi bupati, wakil bupati diberikan pemerintah atas nama menteri. Dan kita akan kembali menuju ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi untuk melihat bagaimana berjalannya persidangan gugatan Ahok atas cuti petahana, yaitu menggugat Undang-Undang Pemilu Kada. Berikut ini. Terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, hari ini adalah sidang pendahuluan pertama untuk permohonan dari pemohon. Untuk itu dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Yang terhormat, yang mulia Pak Hakim, nama saya Basuki Cahayapurnama, jabatan Gubernur DKI Jakarta. Saya mengajukan permohonan untuk memohon Hakim yang terhormat agar memberikan tafsir tentang pasal kewajiban cuti bagi calon petahana
yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Iya. Jadi permohonannya sudah kami baca, ya. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemohon dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja. Ya, kami sudah baca, ya. Jadi tidak perlu dibaca semua. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Nah, saya hanya ingin meminta penafsiran bahwa petahana harus mengambil cuti hampir 4 bulan. Saya meminta tafsiran, saya setuju bahwa kalau orang mau kampanye itu wajib cuti. Nah, saya hanya ingin meminta tambahan, apakah boleh ditafsirkan cuti yang merupakan hak setiap orang. Kalau saya tidak mengambil hak cuti saya juga akan menerima konsekuensi tidak melakukan kampanye. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, karena saya dipilih secara konstitusi untuk 60 bulan. Dan untuk wilayah DKI Jakarta harus mencapai 50% plus 1. Kalau pasangan calon lebih dari 2, ada kemungkinan 2 putaran. Kalau terjadi 2 putaran, berarti saya membaca tafsiran undang-undang ini, saya dipaksa cuti hampir 6 bulan. Dan tentu ini merugikan konstitusi, merugikan jabatan saya yang akan bekerja. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi bukan saya meminta Pak Hakim supaya saya boleh tidak cuti kalau kampanye. Saya akan terima konsekuensi tidak kampanye kalau boleh tidak cuti. Jadi ini merupakan satu pilihan nanti buat saya, apapun putusan dari Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Ya, baik. Dipersilakan untuk membacakan alasan permohonannya. Poin C, langsung ke poin C, ya. Huruf C. Alasan permohonan pengujian. Ya, silakan. Ya. Bagi saya, sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi dipilih secara demokratis. Sedangkan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 disampaikan tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemerintahan yang demokratis. Kita ambil perbandingan PNS saja berhak memperoleh cuti. Kalau seorang PNS 45 hari kerja tidak masuk, langsung bisa diberhentikan dengan tanpa hormat. Nah, pada hakikatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil, melihat merujuk kepada pasal yang sama karena dipilih secara demokratis. Dan kita juga sedang melakukan program e-budgeting. Anggaran diharapkan APBD 2017 menjadi praktek terbaik e-budgeting. Nah, tentu saya harus memutuskan. Saya sadar sebagai petahana jauh lebih menguntungkan kalau saya ikut kampanye. Karena untuk bisa menangkis semua lawan program tuduhan apapun. Tetapi tentu saya juga diberikan hak untuk menentukan. Kalau saya merasa anggaran pekerja 4 atau 6 bulan di DKI memenuhi konstitusi lebih penting daripada saya sekedar menang, tentu saya harus dilindungi secara undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi saya berpendapat hak konstitusional saya terlindungi apabila ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekalipun dengan tidak mengambil cuti ini, saya dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Karena saya berpendapat bahwa penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan pemohon untuk cuti pada masa kampanye di Pilkada serentak 2017 telah melanggar hak pemohon, hak saya dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Saya merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab
saya sebagai gubernur dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan pemohon untuk cuti dari jabatan pemohon sejak 26 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017. Karena masa ini adalah masa untuk menentukan Undang-Undang 45, masa untuk pengawasan anggaran, dan saya akan berakhir jabatan saya sesuai undang-undang dan konstitusi adalah Oktober 2017. Saya belum berakhir jabatan saya. Jadi kerugian konstitusional pemohon ini yang akan terjadi apabila undang-undang ditafsirkan cuti terhadap gubernur yang mencalonkan kembali adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur yang mencalonkan kembali daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur yang mencalonkan kembali daerah yang sama, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Begitu, Yang Mulia Pak Hakim. Silakan dibacakan petitumnya. Ya Pak. Terima kasih, Yang Mulia Pak Hakim. Dengan segala penjelasan di atas, maka saya memohon kiranya Mahkamah Konstitusi satu, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Dua, menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur atau kepala daerah yang lain yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Pak Hakim. Baik, terima kasih pemohon. Sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi bahwa majelis panel berkewajiban untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permohonan dari pemohon. Yang pertama dari saya, kalau dilihat dari format struktur permohonan ini udah cukup bagus, walaupun mungkin nanti ada beberapa catatan yang perlu dielaborasi lebih lanjut dari majelis panel. Yang pertama misalnya begini, yang diuji ini pasal 70 ayat 3 dari Undang-Undang Pilkada ini, tetapi yang dimuat dalam norma ini yaitu terutama pasal 70 ayat 3 ini poin A, B, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan poin B-nya dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Lah, apakah ini juga minta dinyatakan inkonstitusional? Nanti dicatat aja, nggak usah ditanggapi sekarang nanti. Nah, ini perlu dielaborasi. Nah, kalau melihat dari alasan-alasan ataupun permohonan dari pemohon, maka yang diminta juga bukan hanya sekedar masalah cuti, jadi termasuk juga masalah penggunaan fasilitas negara. Nah, nanti bisa diperbaiki kalaupun nanti mau diperbaiki. Silakan Yang Mulia Pak Aswanto. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, Yang Mulia. Saudara pemohon, Pak Basuki, ya, kalau memang sudah clear apa yang Bapak minta dengan permohonan ini. Tapi sesuai dengan ketentuan pasal 39, ya, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kalau ada yang masih dipandang perlu. Begini, permohonan itu akan ditentukan apakah dia akan masuk ke pokok permohonan atau tidak, sangat bergantung kepada kemampuan saudara pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya. Sebab itulah pintu pertama yang harus dibuka sebelum masuk ke materi permohonan. Nah,
kerugian hak konstitusional ini akan berkaitan dengan kualifikasi saudara pemohon ketika mengajukan perkara ini. Karena menurut pasal 51 ada perorangan warga negara Indonesia, ada kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu, badan hukum, dan lembaga negara. Dalam konteks ini, saudara pemohon, Pak Basuki mengajukan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, tapi mengaitkan statusnya dengan posisi sekarang sebagai gubernur DKI Jakarta, kan begitu. Nah, dalam kaitan itu maka harus jelas, dalam konteks kualifikasi demikian, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjabat gubernur dan akan mencalonkan diri, kan begitu nah, dalilnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan hak konstitusional itu yang dirugikan itu apa? Pengertian hak konstitusional sudah diberikan di dalam pasal 51 adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi Bapak di sini menyebutkan memang bahwa hak konstitusional yang dirugikan itu adalah khususnya di sini hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu yang dianggap dirugikan. Persoalannya adalah Bapak tidak menguraikan lebih jauh tentang mengapa itu dirugikan, dari sisi mana ketentuan itu dianggap merugikan. Nah, ini yang mesti jelas dulu. So, kalau Bapak tidak mampu, saudara pemohon tidak mampu menyampaikan, tidak mampu meyakinkan mahkamah bahwa kerugian itu memang aktual terjadi atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang dalam hal ini kerugian jaminan, pengakuan jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum itu, tentu materi permohonan tidak akan diperiksa, karena buat apa kalau legal standingnya tidak ada itu. Nah itu, oleh karena itu nanti di dalam perbaikan, mohon ini diperbaiki ya. Bapak tidak menggunakan lawyer Pak ya, Bapak maju sendiri ya. Yang Bapak sebagai pendamping aja. Ya, kalau pendamping memang dia mempunyai hak untuk membisikkan, ya, tapi tidak mempunyai hak untuk bicara. Jadi Bapak Basuki Cahaya BTP, jadi beracara tanpa pengacara juga ya Pak ya. Basuki Cahaya Purnama. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua yang penting disampaikan. Bapak mesti memisahkan, walaupun ini nanti akan ada persinggungannya, memisahkan antara alasan kerugian hak konstitusional dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu dua soal yang berbeda. Pertama, mengapa Bapak menganggap itu sebagai merugikan hak konstitusional, dan yang kedua, di dalam pokok permohonan Bapak harus menguraikan mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bapak anggap. Dan Bapak menganggap bahwa tafsir yang saudara pemohon minta untuk dianukan oleh mahkamah itulah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mengapa demikian? Itu alasannya, tolong dijelaskan. Baru kemudian saya terakhir akan sampai pada petitum. Nah, petitumnya ini teknis Pak ya, teknis tapi penting. Petitumnya itu, ya pertama itu harus menyatakan mengabulkan semua permohonan pemohon itu sudah format baku lah. Kemudian yang kedua, sebelum minta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu Bapak minta dulu bahwa pasal 70 ayat 3, itu pasal 70 ayat 3 yang Bapak maksud tampaknya ini yang huruf A kan, tidak termasuk huruf B. Ya, misalnya kalau itu nanti bahwa pasal sekian, yang tadi ditanya oleh Pak Ketua, pasal sekian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 195 sepanjang bagaimana? Jadi sepanjang tidak ditafsirkan begini misalnya gitu ya, atau sepanjang ditafsirkan begini gitu. Itulah inkonstitusional bersyarat namanya kalau di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, baru setelah pernyataan itu yang ketiga baru Bapak mengatakan sebagai konsekuensi dari itu bahwa pasal 70 ayat 3 misalnya huruf A, nah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan begini atau sepanjang tidak ditafsirkan begini. Terserah pilihannya Bapak yang mana yang mau ini, yang sesuai dengan argumentasi di permohonan. Nah, itu hal-hal teknis yang perlu saya sampaikan dan juga berkaitan dengan substansi. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi pentingnya Bapak untuk menguraikan kerugian konstitusional dulu supaya bisa masuk ke pokok permohonan. Barangkali kalau dari saya sekian dulu, Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Yang Mulia, Prof. Aswanto. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara pemohon ya, saya kira sudah banyak yang disampaikan tadi dalam rangka penyempurnaan. Saya yakin bahwa pemohon kan berharap permohonannya ini bisa dikabulkan oleh mahkamah. Nah, untuk
apakah kabul atau tidak sebenarnya bukan tergantung pada kami, tapi tergantung pada pemohon. Apakah saudara pemohon mampu meyakinkan kami bahwa memang ada kerugian konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan adanya norma itu. Walaupun tadi pada penyampaian secara lisan, pemohon mengatakan bahwa sebenarnya yang dia minta itu adalah agar mahkamah menafsir apakah boleh saya tidak menggunakan hak saya yang diberikan oleh undang-undang, yaitu tidak perlu kampanye. Kan salah satu hak pasangan calon gubernur nanti kan kampanye. Nah, pemohon meminta saya nggak usah kampanye deh. Karena kalau kampanye nanti saya cuti gitu. Dan kalau cuti itu bisa sekian bulan, itu bisa merugikan rakyat. Karena saya tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang gubernur. Gitu. Nah, memang kalau kita lihat, kalau kita coba bandingkan norma yang ada di dalam pasal 70 Undang-Undang 15, nomor 115 yang kemudian sekarang dalam perubahan yang ketiga itu adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, ada perbedaan norma yang terdapat di dalam. Kalau di dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 2015 itu kan gubernur, bupati, wali kota dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ayat 2. Ayat 3, pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menjadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Nah, sehingga sebenarnya apa yang terkandung di dalam norma itu antara lain adalah ditakutkan nanti kalau seorang petahana melakukan kampanye dan tidak cuti, itu bisa menggunakan fasilitas negara. Nah, saya yakin pemohon bukan itu yang pemohon inginkan atau bukan itu yang pemohon ingin hindarkan agar bisa menggunakan fasilitas negara, tetapi justru yang saya bisa tangkap di permohonan saudara ini adalah bahwa saya nggak usah kampanye aja, karena kalau kampanye rugi rakyat. Biarlah saya rugi tidak menggunakan hak kampanye, tetapi jangan dirugikan, rakyat jangan dirugikan. Nah, itu yang pemohon inginkan di dalam permohonannya. Nah, di dalam Undang-Undang 10 2016 ini yang diminta diuji oleh pemohon, memang ada perbedaan redaksional dan itu juga berpengaruh pada substansi sebenarnya. Tidak hanya redaksional, tetapi substansi juga berubah. Di ayat 3 itu, pasal 70 ayat 3, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. B dan seterusnya. C. Ada B ya, sampai B ya, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Nah, normanya juga lagi-lagi seperti itu sebenarnya. Jangan sampai petahana ini menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanyenya gitu. Nah, kami bisa menangkap apa yang pemohon inginkan di dalam permohonan ini, tetapi seperti yang disampaikan yang mulia tadi Bapak Dr. Igede Palguna, bahwa ya beracara di MK ada persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan yang harus terpenuhi di dalam permohonan. Tadi antara lain sudah disampaikan, dan juga saya belum menangkap uraian bahwa dengan dirobanya atau dikabulkannya permohonan
pemohon ini, maka kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang dialami atau akan dialami oleh pemohon itu tidak akan terjadi. Nah, itu juga harus tercermin di dalam permohonan. Jadi di samping menyampaikan kerugian-kerugian konstitusional, juga harus menguraikan secara jelas bahwa kalau norma ini dirubah sesuai dengan keinginan pemohon, maka pemohon tidak akan mengalami lagi kerugian. Nah, itu yang menurut saya masih perlu dielaborasi kembali sehingga kami ya nanti tugas kami kan menerima permohonan saja ini. Nanti kami akan laporkan ke rapat permusyawaratan apa yang diputuskan oleh seluruh hakim, ya itulah yang nanti akan. Tetapi paling tidak pada tahap awal ini pemohon harus mampu meyakinkan dulu kami panel bahwa ini memang ada kerugian konstitusional di dalamnya, dan ini adalah persoalan konstitusi, bukan persoalan implementasi. Itu yang menurut saya harus dielaborasi, tidak perlu terlalu panjang, singkat seperti yang diuraikan secara lisan tadi, itu singkat dan kami bisa langsung nangkap gitu, bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh pemohon adalah ini. Dan mungkin juga bisa dielaborasi bahwa sebenarnya yang ingin atau yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam menetapkan norma pasal 70 ayat 3 itu adalah itu tadi. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang mungkin Bapak perlu elaborasi secara lebih detail sehingga kita yakin bahwa sebenarnya pemohon memang ya kalau pemohon tadi mengatakan kan bukan kepentingan pemohon sebenarnya ini. Pemohon mengatakan bahwa saya sadar betul, pemohon sadar betul kalau tidak kampanye malah rugi gitu. Tapi pemohon biarlah rugi, yang penting rakyat tidak rugi. Nah, ini mungkin perlu dielaborasi lagi sehingga mahkamah bisa yakin. Untuk sementara yang mulia dari saya cukup. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi udah cukup banyak ya masukan dari majelis panel pemohon. Ya saya garis bawahi lagi untuk khususnya untuk petitum ya. Petitum untuk poin 1 itu cukup dengan mengabulkan permohonan pemohon. Jadi menerima dan mengabulkan itu cukup mengabulkan saja. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya misalnya. Kemudian untuk petitum nomor 2 itu sebaiknya dipisah. Ya mungkin nanti bisa dilihat contoh-contoh permohonan yang ada di kepanitraan itu ya. Jadi pertama misalnya menyatakan pasal ini ya bertentangan dengan ya Undang-Undang Dasar 1945 ya jika tidak dimaknai bla 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 gitu ya. Kemudian poin berikutnya, poin ketiga menyatakan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya. Hal lain yang perlu ditekankan mengenai pasal yang diuji itu ya. Jadi itu apakah memang pasal 70 ayat 3 itu atau memang pasal 70 ayat 3 huruf A. Itu harus jelas. Itu kan ayat 3 itu kan memuat lebih dari satu norma itu AB itu. Kemudian ya hal lain tadi sudah banyak yang mungkin sudah dicatat oleh pemohon ya. Perlu dielaborasi lebih jauh lagi mengenai kerugian konstitusional pemohon itu di mana sebenarnya dengan berlakunya pasal 70 ya ayat 3 huruf A yang diuji ini. Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi pemohon? Terima kasih yang mulia hakim masukannya kami catat akan kami segera menyempurnakan mengembalikan kembali sementara sudah cukup. Terima kasih. Baik. Cukup. Ya. Baik, ya sesuai dengan permohonan ya. Salah satu poin permohonannya supaya perkara atau permohonan ini bisa diputus dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat waktu pendaftaran calon ya sudah mendekati kalau tidak salah September ya. Ya 19 September.
Untuk itu, saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini selama 14 hari. Ya, lebih cepat lebih bagus. Jadi semakin cepat semakin baik ini, supaya bisa segera diselesaikan. Dengan memperhatikan masukan dari majelis panel tadi, mau diterima seluruhnya atau sebagian, atau mungkin ada pendapat lain dari pemohon, ya silakan. Ya. Perbaikan permohonan itu paling lambat hari Senin tanggal 5 September 2016 pukul 10.00 WIB. Itu paling telat ya. Jadi langsung diserahkan ke kepaniteraan tanpa melalui persidangan. Nanti bagaimana kelanjutannya, pemohon tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari kepaniteraan. Ya, sudah jelas ya? Ya. Jadi kalau penyerahan perbaikan dari permohonan ini bisa dilakukan secepatnya, maka sidang untuk perbaikan permohonannya bisa dilaksanakan dalam waktu yang secepat mungkin. Ya. Sudah jelas ya? Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Indonesia yang sedang menjabat gubernur dan akan mencalonkan diri, kan begitu dalilnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan hak konstitusional itu yang dirugikan itu apa? Pengertian hak konstitusional sudah diberikan di dalam pasal 51, adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi Bapak di sini menyebutkan memang bahwa hak konstitusional yang dirugikan itu adalah khususnya di sini hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu yang dianggap dirugikan. Persoalannya adalah Bapak tidak menguraikan lebih jauh tentang mengapa itu dirugikan, dari sisi mana ketentuan itu dianggap merugikan. Nah, ini yang mesti jelas dulu. So, kalau Bapak tidak mampu, saudara pemohon tidak mampu menyampaikan, tidak mampu ya meyakinkan mahkamah bahwa kerugian itu memang aktual terjadi atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang dalam hal ini kerugian jaminan, pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum itu, tentu materi permohonan tidak akan diperiksa, karena buat apa kalau legal standingnya tidak ada itu. Nah itu, oleh karena itu nanti di dalam perbaikan, mohon ini diperbaiki ya. Bapak tidak menggunakan lawyer Pak ya, Bapak maju sendiri ya, yang Bapak sebagai pendamping aja. Ya, kalau pendamping memang dia mempunyai hak untuk membisikkan, ya, tapi tidak mempunyai hak untuk bicara. Jadi Bapak Basuki Cahaya BTP, jadi beracara tanpa pengacara juga ya Pak ya, Basuki Cahaya Purnama. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang penting disampaikan, Bapak mesti memisahkan, walaupun ini nanti akan ada persinggungannya, memisahkan antara alasan kerugian hak konstitusional dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu dua hal yang berbeda. Pertama, mengapa Bapak menganggap itu sebagai merugikan hak konstitusional, dan yang kedua, di dalam pokok permohonan Bapak harus menguraikan mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bapak anggap. Dan Bapak menganggap bahwa tafsir yang saudara pemohon minta untuk dianukan oleh mahkamah itulah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mengapa demikian? Itu alasannya, tolong dijelaskan. Baru kemudian saya terakhir akan sampai pada petitum. Nah, petitumnya ini teknis Pak ya, teknis tapi penting. Petitumnya itu ya, pertama itu harus menyatakan mengabulkan semua permohonan pemohon, itu sudah format baku lah. Kemudian yang kedua, sebelum minta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu Bapak minta dulu bahwa pasal 70 ayat 3, itu pasal 70 ayat 3 yang Bapak maksud tampaknya ini yang huruf A kan, tidak termasuk huruf B. Ya, misalnya kalau itu nanti bahwa pasal sekian, yang tadi ditanya oleh Pak Ketua, pasal sekian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang bagaimana? Jadi sepanjang tidak ditafsirkan begini misalnya gitu ya, atau sepanjang ditafsirkan begini gitu.
Itulah inkonstitusional bersyarat namanya kalau di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, baru setelah pernyataan itu yang ketiga baru Bapak mengatakan sebagai konsekuensi dari itu bahwa pasal 70 ayat 3 misalnya huruf A tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan begini atau sepanjang tidak ditafsirkan begini. Terserah pilihannya Bapak yang mana yang mau ini, yang sesuai dengan argumentasi di permohonan. Nah, itu hal-hal teknis yang perlu saya sampaikan dan juga berkaitan dengan substansi. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi pentingnya Bapak untuk menguraikan kerugian konstitusional dulu supaya bisa masuk ke pokok permohonan. Barangkali kalau dari saya sekian dulu, Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Yang Mulia, Prof. Aswanto. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara pemohon ya, saya kira sudah banyak yang disampaikan tadi dalam rangka penyempurnaan. Saya yakin bahwa pemohon kan berharap permohonannya ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah. Nah, untuk apakah kabul atau tidak sebenarnya bukan tergantung pada kami, tapi tergantung pada pemohon. Apakah saudara pemohon mampu meyakinkan kami bahwa memang ada kerugian konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan adanya norma itu. Walaupun tadi pada penyampaian secara lisan, pemohon mengatakan bahwa sebenarnya yang dia minta itu adalah agar mahkamah menafsir apakah boleh saya tidak menggunakan hak saya yang diberikan oleh undang-undang, yaitu tidak perlu kampanye. Kan salah satu hak pasangan calon gubernur nanti kan kampanye. Nah, pemohon meminta saya nggak usah kampanye deh, karena kalau kampanye nanti saya cuti gitu, dan kalau cuti itu bisa sekian bulan, itu bisa merugikan rakyat karena saya tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang gubernur gitu. Nah, memang kalau kita lihat, kalau kita coba bandingkan norma yang ada di dalam pasal 70 Undang-Undang 15 nomor 115 yang kemudian sekarang dalam perubahan yang ketiga itu adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, ada perbedaan norma yang terdapat di dalam. Kalau di dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 2015 itu kan gubernur, bupati, wali kota dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ayat 2. Ayat 3, pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menjadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Nah, sehingga sebenarnya apa yang terkandung di dalam norma itu antara lain adalah ditakutkan nanti kalau seorang petahana melakukan kampanye dan tidak cuti, itu bisa menggunakan fasilitas negara. Nah, saya yakin pemohon bukan itu yang pemohon inginkan, atau bukan itu yang pemohon ingin hindarkan agar bisa menggunakan fasilitas negara, tetapi justru yang saya bisa tangkap di permohonan saudara ini adalah bahwa saya nggak usah kampanye aja, karena kalau kampanye rugi rakyat. Biarlah saya rugi tidak menggunakan hak kampanye, tetapi jangan dirugikan, rakyat jangan dirugikan. Nah, itu yang pemohon inginkan di dalam permohonannya. Nah, di dalam Undang-Undang 10 2016 ini yang diminta diuji oleh pemohon, memang ada perbedaan redaksional dan itu juga berpengaruh pada substansi sebenarnya. Tidak hanya redaksional, tetapi substansi juga berubah. Di ayat 3 itu, pasal 70 ayat 3, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
B dan seterusnya, C, ada B ya, sampai B ya, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Nah, normanya juga lagi-lagi seperti itu sebenarnya. Jangan sampai petahana ini menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanyenya gitu. Nah, kami bisa menangkap apa yang pemohon inginkan di dalam permohonan ini, tetapi seperti yang disampaikan yang mulia tadi Bapak Dr. Igede Palguna, bahwa ya beracara di MK ada persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan yang harus terpenuhi di dalam permohonan. Tadi antara lain sudah disampaikan, dan juga saya belum menangkap uraian bahwa dengan dirobanya atau dikabulkannya permohonan pemohon ini, maka kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang dialami atau akan dialami oleh pemohon itu tidak akan terjadi. Nah, itu juga harus tercermin di dalam permohonan. Jadi di samping menyampaikan kerugian-kerugian konstitusional, juga harus menguraikan secara jelas bahwa kalau norma ini dirubah sesuai dengan keinginan pemohon, maka pemohon tidak akan mengalami lagi kerugian. Nah, itu yang menurut saya masih perlu dielaborasi kembali, sehingga kami ya nanti tugas kami kan menerima permohonan saja ini. Nanti kami akan laporkan ke rapat permusyawaratan apa yang diputuskan oleh seluruh hakim, ya itulah. Dan saya akan berakhir jabatan saya sesuai undang-undang dan konstitusi adalah Oktober 2017. Saya belum berakhir jabatan saya. Jadi kerugian konstitusional pemohon ini yang akan terjadi apabila undang-undang ditafsirkan cuti terhadap gubernur yang mencalonkan kembali adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur yang mencalonkan kembali daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur yang mencalonkan kembali daerah yang sama, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Begitu, Yang Mulia Pak Hakim. Silakan dibacakan petitumnya. Ya Pak, terima kasih Yang Mulia Pak Hakim. Dengan segala penjelasan di atas, maka saya memohon kiranya Mahkamah Konstitusi satu, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Dua, menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur atau kepala daerah yang lain yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Pak Hakim. Baik, terima kasih pemohon. Sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, bahwa majelis panel berkewajiban untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permohonan dari pemohon. Yang pertama dari saya, kalau dilihat dari format struktur permohonan ini udah cukup bagus, walaupun mungkin nanti ada beberapa catatan yang perlu dielaborasi lebih lanjut dari majelis panel. Yang pertama misalnya begini, yang diuji ini pasal 70 ayat 3 dari Undang-Undang Pilkada ini, tetapi yang dimuat dalam norma ini, yaitu terutama pasal 70 ayat 3 ini poin A, B,
menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan poin B-nya dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Lah, apakah ini juga minta dinyatakan inkonstitusional? Nanti dicatat aja, nggak usah ditanggapi sekarang nanti. Nah, ini perlu dielaborasi. Nah, kalau melihat dari alasan-alasan ataupun permohonan dari pemohon, maka yang diminta juga bukan hanya sekedar masalah cuti, jadi termasuk juga masalah penggunaan fasilitas negara. Nah, nanti bisa diperbaiki kalaupun nanti mau diperbaiki. Silakan yang mulia Pak Aswanto. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, yang mulia. Saudara pemohon, Pak Basuki, ya, kalau memang sudah clear apa yang Bapak minta dengan permohonan ini. Tapi sesuai dengan ketentuan pasal 39, ya, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kalau ada yang masih dipandang perlu. Begini, permohonan itu akan ditentukan apakah dia akan masuk ke pokok permohonan atau tidak, sangat bergantung kepada kemampuan saudara pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya. Sebab itulah pintu pertama yang harus dibuka sebelum masuk ke materi permohonan. Nah, kerugian hak konstitusional ini akan berkaitan dengan kualifikasi saudara pemohon ketika mengajukan perkara ini. Karena menurut pasal 51 ada perorangan warga negara Indonesia, ada kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu, badan hukum, dan lembaga negara. Dalam konteks ini, saudara pemohon, Pak Basuki, mengajukan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, tapi mengaitkan statusnya dengan posisi sekarang sebagai Gubernur DKI Jakarta, kan begitu. Nah, dalam kaitan itu, maka harus jelas, dalam konteks kualifikasi demikian, sebagai perorangan warga negara Indonesia, dengan ketentuan hukum acara, pemohon dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja. Ya, kami sudah baca, ya, jadi tidak perlu dibaca semua. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Nah, saya hanya ingin meminta penafsiran bahwa petahana harus mengambil cuti hampir 4 bulan. Saya meminta tafsiran, saya setuju bahwa kalau orang mau kampanye itu wajib cuti. Nah, saya hanya ingin meminta tambahan, apakah boleh ditafsirkan cuti yang merupakan hak setiap orang. Kalau saya tidak mengambil hak cuti saya juga akan menerima konsekuensi tidak melakukan kampanye. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, karena saya dipilih secara konstitusi untuk 60 bulan. Dan untuk wilayah DKI Jakarta harus mencapai 50% plus 1. Kalau pasangan calon lebih dari 2, ada kemungkinan 2 putaran. Kalau terjadi 2 putaran, berarti saya membaca tafsiran undang-undang ini, saya dipaksa cuti hampir 6 bulan. Dan tentu ini merugikan konstitusi, merugikan jabatan saya yang akan bekerja. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi bukan saya meminta Pak Hakim supaya saya boleh tidak cuti kalau kampanye. Saya akan terima konsekuensi tidak kampanye kalau boleh tidak cuti. Jadi ini merupakan satu pilihan nanti buat saya, apapun putusan dari Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Ya, baik. Dipersilakan untuk membacakan alasan permohonannya. Poin C, langsung ke poin C ya. Huruf C. Alasan permohonan pengujian. Ya, silakan. Ya. Bagi saya, sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi dipilih secara demokratis. Sedangkan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 disampaikan tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemerintahan yang demokratis. Kita ambil perbandingan PNS saja berhak memperoleh cuti. Kalau seorang PNS 45 hari
kerja tidak masuk, langsung bisa diberhentikan dengan tanpa hormat. Nah, pada hakikatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil melihat merujuk kepada pasal yang sama karena secara demokratis. Dan kita juga sedang melakukan program e-budgeting anggaran, diharapkan APBD 2017 menjadi praktek terbaik e-budgeting. Nah, tentu saya harus memutuskan. Saya sadar sebagai petahana jauh lebih menguntungkan kalau saya ikut kampanye. Karena untuk bisa menangkis semua lawan program tuduhan apapun. Tetapi tentu saya juga diberikan hak untuk menentukan. Kalau saya merasa anggaran pekerja 4 atau 6 bulan di DKI memenuhi konstitusi lebih penting daripada saya sekedar menang, tentu saya harus dilindungi secara undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi saya berpendapat hak konstitusional saya terlindungi apabila ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekalipun dengan tidak mengambil cuti ini, saya dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Karena saya berpendapat bahwa penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan pemohon untuk cuti pada masa kampanye di Pilkada serentak 2017 telah melanggar hak pemohon, hak saya dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Saya merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab saya sebagai gubernur dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan pemohon untuk cuti dari jabatan pemohon sejak 26 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017. Karena masa ini adalah masa untuk menentukan Undang-Undang 45, masa untuk pengawasan anggaran 2016 hingga 11 Februari 2017. Ini berarti calon petahana harus cuti lebih dari sekitar 3 bulan selama masa kampanye. Ya, pemirsa, ini adalah kondisi terkini dari ruang sidang MK, di mana ini merupakan sidang perdana untuk Basuki Cahayapurnama sebagai pihak yang keberatan dengan aturan cuti kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dan saat ini sidang akan segera dimulai, di mana tadi sebelum kita menyaksikan masuk ke ruangan persidangan ini sudah disampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta sidang dan juga para pihak media ataupun juga para tamu yang hadir ke dalam persidangan ini. Saat ini di ruang sidang, kursi masih belum dipenuhi semua oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sidang ini. Kalau bisa kami review kembali bahwa Mahkamah Konstitusi akan memanggil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kada mendatang. Ahok ini ingin maju kembali dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ia keberatan atas pasal Undang-Undang mengatur cuti bagi calon kepala daerah petahana. Dan diagendakan bahwa persidangan perdana ini akan digelar saat ini, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Salah satu hal yang menjadi keberatan Ahok dalam persidangan ini, pemirsa, adalah waktu cuti itu berbarengan dengan masa penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta 2017. Di mana berdasarkan undang-undang tersebut yang juga menjadi keberatan dari Ahok, artinya ketika Ahok nanti sudah memasuki masa kampanye dan mengambil cutinya, ia tidak bisa ikut serta dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2017. Di mana masa cuti Pilkada 2017 ini akan dimulai pada tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar 4 bulan lamanya. Dan calon petahana ini wajib mengambil cuti tentunya selama proses kampanye. Dan inilah yang menjadi keberatan Ahok sehingga mengajukan gugatan atas undang-undang tentang pemilu kada ini ke Mahkamah Konstitusi.
Dan dalam upaya ini pemirsa, Ahok kabarnya juga akan menguji pasal 70 ayat 3 dan ayat 4. Pada pasal 70 ayat 3 undang-undang tersebut mengatur kewajiban cuti dan larangan menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Sementara itu, ayat 4-nya menyebutkan bahwa Mendagri atas nama Presiden berwenang memberikan izin cuti untuk gubernur, sedangkan untuk bupati, wali kota diberikan gubernur atas nama menteri. Dan pemirsa, berikut aturan cuti bagi petahana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal yang digugat Ahok yaitu pasal 3 dari pasal 70. Di mana pasal 70 ayat 3 ini berisi kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Yang pertama atau pasal A menyebutkan menjalani cuti selama 4 bulan, kemudian pasal 70 ayat 4 salah satu diantaranya adalah cuti bagi gubernur atau wakil gubernur ini diberikan oleh Mendagri atas nama Presiden. Sedangkan cuti bagi bupati, wakil bupati diberikan pemerintah atas nama menteri. Dan kita akan kembali menuju ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi untuk melihat bagaimana berjalannya persidangan gugatan Ahok atas cuti petahana, yaitu menggugat Undang-Undang Pemilu Kada. Berikut ini. Dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, hari ini adalah sidang pendahuluan pertama untuk permohonan dari pemohon. Untuk itu dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Yang terhormat, yang mulia Pak Hakim, nama saya Basuki Cahayapurnama, jabatan Gubernur DKI Jakarta. Saya mengajukan permohonan untuk memohon hakim yang terhormat agar memberikan tafsir tentang pasal kewajiban cuti bagi calon petahana yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Iya. Jadi permohonannya sudah kami baca, ya. Tetapi sesuai